Bismillahirrahmanirrahim, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sofiana Ini Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk menanggapi video tentang konsep dasar pendapatan nasional yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, dosen saya itu menjelaskan definisi pendapatan nasional, tetapi saya mempunyai pendapat lain terkait definisi pendapatan nasional, dan saya mendapatkannya dari sumber buku LKS Ekonomi untuk sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1. Di dalam buku LKS tersebut menjelaskan kalau pendapatan nasional itu merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga yang ada dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan kalau definisi dari pendapatan nasional adalah: yang pertama, nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Saya setuju dengan 6 konsep pendapatan nasional yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Tetapi saya menemukan perbedaan rumus pada produk nasional bruto atau GNP dan pendapatan perseorangan atau PI. Saya menemukan perbedaan ini dari buku LKS Ekonomi untuk sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1. Di LKS tersebut menuliskan kalau rumus PNB sama dengan PDB ditambah PFP. PNB itu produk nasional bruto, kalau PDB itu produk domestik bruto, kalau PFPN itu pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau PI, rumusnya itu PI sama dengan NNI dikurangi buka kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi tutup kurung yang ditambah dengan transfer payment. NNI itu pendapatan nasional neto. Kalau laba ditahan itu keuntungan yang tidak dibagikan. Kalau iuran jaminan sosial itu seperti tunjangan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Terus ada transfer payment. Nah, transfer payment atau pembayaran pindahan itu merupakan pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan. Contohnya seperti pembayaran uang pensiun kepada veteran atau pemberian uang saku dari orang tua ke anaknya. Selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Saya setuju dengan 9 manfaat perhitungan pendapatan nasional yang telah dijelaskan oleh dosen saya, karena yang telah dijelaskan oleh dosen saya itu juga ada dalam buku LKS Ekonomi untuk sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1. Selanjutnya ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Saya juga setuju dengan definisi serta rumus dari metode perhitungan pendapatan nasional. Kan macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama ada metode pendekatan nilai produksi, yang kedua ada metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Selanjutnya ada penjelasan terkait pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Saya setuju dengan penjelasan terkait pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dipaparkan oleh dosen saya. Selanjutnya ada penjelasan terkait sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Saya mendapatkan jawaban ini dari buku Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik yang dikarang oleh M. Nuryanto Al-Arif. Nah, kalau sumber pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu untuk kaum muslim, yang kedua untuk kaum non-muslim, dan yang ketiga untuk sumber lain. Kalau untuk
Kaum muslim itu ada 9. Yang pertama ada kharaj atau pajak tanah, yang kedua ada zakat, yang ketiga ada usyr atau bea impor, yang keempat ada zakat fitrah, yang kelima ada wakaf, yang keenam ada infak dan sedekah, yang ketujuh ada amwal fadlah atau harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang kedelapan ada nawaib atau pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslim dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat ini pernah terjadi pada saat perang Tabuk. Yang kesembilan ada humus atas rikas harta karun, temuan pada periode sebelum Islam. Selanjutnya ada pendapatan dari kaum non muslim, yaitu seperti jizyah, kharaj, dan usyr. Selanjutnya ada sumber penerimaan lain. Yang pertama ada ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Yang kedua ada fai, itu harta dari daerah taklukan. Yang ketiga ada uang tebusan untuk para tawanan perang. Yang keempat ada kafarah atau denda. Yang kelima ada hadiah. Yang keenam ada pinjaman dari kaum muslim dan non muslim. Sekian video tanggapan yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.